Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari channel Guru Berinovasi. Perkenalkan, nama saya Mahriyadi. Nama saya Ahmad Ridwan. Kami berdua dari Guru Mandua Kota Banjarmasin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan asas atau asesmen sumatif akhir semester. Nah, menurut Bapak Ridwan, asas di mana kesulitannya? Kalau menurut saya itu kesulitan asas itu saat memeriksa lembar jawaban, Pak. Saat meriksa lembar jawaban. Iya. Ya, berarti kita memiliki kesamaan kesulitan ya. Iya, benar sekali, Pak. Terlebih kalau kita menggunakan sistem kertas ya. Iya. Nah, jadi kesulitannya di mana, Pak Ridwan? Biasanya kesulitan itu saat memeriksa soal pilihan ganda dengan siswa yang banyak, Pak. Siswanya banyak. Kira-kira Bapak Ridwan berapa kelas nih ngajar? Kalau saya ngajarnya 10 kelas. Bagaimana dengan Bapak Mahriyadi? Ya, sama berarti ya 10 kelas. Ya, oke. Nah, dalam rata-rata satu kelasnya itu sekitar 30 sampai 36 ya. Iya, Pak. Jadi kalau dikali 10 itu ada 360 siswa. Yang berarti 360 lembar jawaban yang Iya, nanti benar akan sekali. kita periksa ya. Iya, Pak. Nah, biasanya Pak Ridwan meriksa dengan cara seperti apa? Biasanya saya bikin kunci jawabannya, lalu saya tumpuk gitu, Pak, di di palu dengan paku, Pak. Oh, jadi dilubangi ya. Iya. Kalau saya itu dengan cara sama, melubangi kertas, kemudian kita sandingkan dengan jawaban siswa seperti itu. Oke. Ada yang lebih cara simpel lagi, yaitu memeriksa bersama dengan siswa. Tapi kekurangannya adalah Bisa bisa salah mungkin siswanya memeriksa ya, Iya. atau ketahuan gitu, Pak, nilainya, Pak. nilainya jadi ketahuan ya. Iya, Padahal ketahuan. sifat ulangan itu rahasia ya. Iya. Jadi karena ulangan bersama, periksa bersama, akhirnya bocor nilai itu ya. Iya, nilainya ketahuan. Oke. Nah, jadi hadirnya kami berdua di sini adalah untuk memberikan solusi untuk meringankan beban. Bapak Ibu semua. Iya, caranya itu dengan menggunakan smartphone. Jadi lembar jawaban siswa itu nanti akan kita scan dengan menggunakan aplikasi. Evaluasi B. Namanya evaluasi B atau eval B begitu ya. Iya. Nah, nanti ketika lembar jawaban itu nanti kita scan, maka hasilnya itu akan keluar benar salahnya, Iya. terus nilainya juga Nilai. akan keluar secara otomatis. Iya. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung benar salahnya berapa gitu ya. Iya, benar sekali, Pak. Dan waktunya itu untuk men-scan cuman Beberapa detik saja. beberapa detik saja. Beda kalau kita memeriksa lembar jawaban secara manual, itu bisa memakan waktu Sampai 1 menit. 1 menit atau bisa lebih ya. Iya. Oke, jadi bagaimana caranya Bapak Ridwan? Langsung saja kita praktikkan. Oke, Bapak Ibu semua tetap di sini. Silahkan saksikan video ini hingga akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama silahkan Bapak Ibu pergi ke aplikasi Play Store. Ya, silahkan dibuka aplikasi Play Store-nya di handphone Bapak Ibu masing-masing. Kemudian klik telusuri. Lalu ketikkan aplikasi eval B. Oke, jika sudah telusuri. Nah, kemudian kita install yang kedua ini. Silakan klik install. Nah, ini memerlukan waktu kurang lebih 1 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, menurut Bapak Mahriyadi, apa kelebihan dari aplikasi Apple B ini, Pak? Kelebihan dari aplikasi eval B ini, kita dapat memindai tanpa batas Bapak Ibu ya. Jadi gratis lah untuk memindainya. Kemudian kita bisa menyajikan soal itu dalam pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian ada soal benar salah, kemudian ada juga matriks gitu ya. Matriks itu menjodohkan, kemudian ada numerik begitu ya. Oke, ini sudah selesai. Silahkan Bapak Ibu buka. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu silahkan masuk dengan Google. Silahkan diklik masuk dengan Google. Nah, kemudian silahkan pilih email Bapak Ibu masing-masing. Kita pilih. Ini adalah untuk mendaftarkan akun Bapak Ibu sekalian ya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini harap bersabar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini klik nama belakang
silahkan masukkan nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian organisasi, silahkan Bapak Ibu bisa memasukkan nama sekolahnya. Oke, untuk bahasa silahkan sesuaikan dengan bahasa yang Bapak Ibu kuasai. Karena di sini kami cuma menguasai bahasa Indonesia, kami klik bahasa Indonesia saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk negara, silahkan pilih Indonesia. Oke, jika sudah, klik simpan. Nah, saatnya kita membuat ujian. Silahkan Bapak Ridwan, klik buat ujian. Nah, di sini ada gulung nomor angka. Di sini maksudnya adalah nomor peserta. Jadi nomor ujian pesertanya silahkan sesuaikan dengan keperluan di sekolah. Karena jumlah siswa kami ini ada 1000, jadi gulung nomor angka ini kami 4 ya? Iya, 4. Oke. Set ujian 1 ya. Kemudian subjeknya. Nah, subjek ini menyesuaikan Bapak Ibu ingin menghendaki soal itu dalam bentuk apa saja. Misalnya ingin 2, misalnya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks, maka pilih 2. Kalau mau 3, misalnya ada benar salahnya juga, berarti 3 jadinya ya. Dan seterusnya. Kita coba 1 dulu. Misalnya mau pilihan ganda, kita kasih nama subjek ini pilgan. Oke, jika sudah, berikutnya. Nah, jumlah pertanyaan, banyaknya soal Bapak Ibu. Misalnya kita setting menjadi 50. Kemudian tipe pertanyaannya Bapak Ibu ingin apa? True or false, itu benar salah. Kemudian pilihan gandanya mau optionnya berapa? Karena kita madrasah berarti 5 option ya. Kemudian ada matriks juga di sana. Nah, kalau 10 option, 8 option, 6 option itu bisa digunakan untuk pilihan ganda kompleks begitu ya. Jadi kita pilihan ganda biasa saja berarti 5 option. Kemudian tanda untuk benar, maksudnya adalah setiap soal yang benar yang dijawab oleh siswa, maka diberi skor berapa. Jadi sesuaikan dengan jumlah pertanyaan. Misalnya cuma pilihan ganda ya, berarti untuk dapat nilai 100 kita kasih skor 2. Nah, untuk menandai salah itu ketika siswa menjawab salah, berarti apakah ada pengurangan nilai atau tidak. Jika tidak ada, kita kasih 0 saja. Ya. Jika sudah, klik berikutnya. Nah, ini adalah template yang harus dibagikan kepada siswa. Ini juga bisa kita setting Bapak Ibu ya. Bisa subject and column. Jadi ada perbedaan kolom di situ. Roll nomor itu tadi adalah nomor peserta, kemudian dipisahkan oleh pilihan ganda. Kalau yang continue tadi artinya berkelanjutan. Jadi tidak ada pemisahan. Jadi kalau mau dipisah, pilih subject and column. Kemudian untuk tajuk, ini bisa pilih non saja. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menyeting template ujian berupa kop suratnya misalkan. Nah, ini tinggal di copy ke kop surat itu. Maka sudah jadi lembar jawaban. Oke, jika sudah, klik simpan. Kemudian nama kelasnya bisa ditambahkan baru. Kemudian tambahkan misalnya kelas 10B. Kita klik 10B. Kemudian nama ujiannya misalnya Quran hadis. Oke, pilih tanggal ujian. Misalnya tanggal 18. Klik tanggal 18. Oke. Nah, lanjutnya kita simpan. Kita klik Al-Quran hadisnya. Kemudian apa lagi, Pak Ridwan? Nah, ini adalah template yang Bapak Ibu bagikan nanti ya. Iya. Kepada siswa, diperbanyak dulu. Mungkin bisa dikasihkan kepada panitia ulangan. Panitia ulangan. Nah, nanti panitia ulangan memperbanyak lembar jawaban ini.
Jadi langsung diunduh saja, lalu ditempelkan kepada yang punya kop suratnya ya. Iya, bisa. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya setelah kita membuat dan mengunduh lembar jawaban siswa, maka langkah selanjutnya adalah kita copy ini, lalu kita masukkan ke dalam lembar jawaban asas yang sudah ada kop suratnya begitu ya. Nah, langsung kita tempelkan di sini. Kemudian kita pangkas sedikit pada bagian atasnya, kemudian pada bagian bawah. Kemudian kita kecilkan sedikit supaya menjadi satu halaman saja. Bapak Ibu sekalian, template lembar jawaban siswa ini nanti bisa Bapak Ibu download di link deskripsi pada video ini. Kemudian silahkan sesuaikan dengan keperluan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Kita isi secara sembarang saja. Sampai dengan 50. Kalau sudah, klik simpan. Nah, maka langkah terakhir adalah memindai lembar jawaban. Ini gampang ini Bapak Ibu ya. Kita sudah menyediakan lembar jawaban yang sudah berisi. Kita ambil dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami sudah menyediakan lembar jawaban, tinggal kita scan ya. Nah, jadi sangat cepat Bapak Ibu. Jadi tidak sampai 1 detik lebih ya. Nah, maka di sana nomor golongan yang di atas itu ada 213. Artinya nomor pesertanya adalah 213. Benar ya? Iya, benar Pak. Kemudian untuk tanda itu ada 36. Maksudnya adalah skor itu ya. Jadi ada berapa soal yang benar Bapak Ridwan? Kalau gua berarti 18 soal Pak. Jadi ada 18 soal yang benar, itu ditandai dengan warna hijau. Kalau merah berarti salah. Sedangkan kuning itu adalah kunci jawabannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih ragu dengan jawaban yang dipindai oleh aplikasi, itu bisa membandingkan dengan kunci jawabannya. Oke, kita klik simpan. Kita back. Nah, di bawahnya ada analisis. Kita analisis. Nah, di situ kelihatan soal mana saja yang benar, ya. Kemudian ada juga lihat laporan. Nah, lihat laporan. Ini langsung terekap ya. Jadi di sana tertulis ada 18 jawaban yang benar. Maka skornya adalah 36. Baik Bapak Ibu semua, di madrasah kami guru-guru bertanya, template yang sudah kami sediakan itu adalah 50 soal pilihan ganda. Sementara guru inginnya 20 pilihan ganda, kemudian 10 benar salah, kemudian ada 10 pilihan ganda kompleks. Nah, pertanyaan Bu Hansidin itu adalah, apakah template yang sudah kami sediakan ini selaku panitia ini bisa dipakai atau tidak? Nah, jadi jawabannya adalah bisa. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan saja. Oke, Bapak Ibu semua, langkah pertama adalah kita pilih tambah baru. Nah, kita setting gulung nomor angkanya 4. Kemudian berikutnya saja langsung. Kemudian jumlah pertanyaannya kita sesuaikan dengan format panitia sebanyak 50 soal pilihan ganda. Oke, untuk jawabannya yang benar kita setting menjadi 2,5. Karena ada 20 pilihan ganda kita tadi ya, kemudian 10 benar salah, kemudian 10 pilihan ganda kompleks. Maka kita kalikan saja 2,5. 2,5 dikali 40 itu nanti jawaban hasil akhirnya adalah 100. Oke, klik berikutnya. Nah, kita setting menjadi subject and column untuk tata letaknya, kemudian tajuknya kita ganti dengan none. Nah, maka sesuai dengan format panitia. Kemudian simpan. Dia nama kelasnya misalnya MIPA 2. Oke, nama ujiannya misalnya informatika, oke. Kita setting tanggalnya misalnya tanggal 20. Oke. Kita langsung simpan. Nah, kita klik informatika.
kemudian kita masukkan kunci jawabannya. Nah, soal 1 sampai 20 tadi soal pilihan ganda. Kita masukkan kunci jawabannya. Oke, kemudian soal 21 sampai 30 itu adalah soal benar salah. Nah, sekarang kita anggap A itu jawaban benar. Kemudian B untuk jawabannya salah. Jadi kunci jawabannya cuma ada 2 pilihannya ya, benar atau salah. Jadi kita masukkan saja. Oke, kemudian tadi soal 31 sampai 40 itu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu maksudnya adalah dalam satu soal itu bisa jadi ada 2 atau 3 atau lebih jawaban yang benar. Misalnya ada 2 jawaban benar, misalnya nomor 31. Kita masukkan kunci jawabannya misalnya D dan E. Jadi ketika siswa menjawab D dan E maka otomatis benar. Tapi kalau siswa cuma menjawab D sama C, maka satu salah ya, maka dianggap salah. Bagaimana kalau D saja, Pak? Sama. Jadi sekira jawaban siswa itu dianggap benar, maka harus menjawab dua-duanya yang benar ya. Nah, kita bikinnya soalnya cuma 40 ya kan, sementara kunci jawabannya 50. Kalau kita klik simpan, maka tidak akan tersimpan. Maka soal 41 sampai 50 itu kita sembarang saja untuk memasukkan kunci jawabannya. Karena kembali lagi tadi untuk soal yang benar saja yang dihitung begitu ya. Lalu kita klik simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah memindai lembar jawaban yang sudah kita setting tadi. Oke, silakan Bapak Ridwan, kita pindai. Kita akan melihat hasilnya ya. Oke, di sini nomor gulungannya 111, kemudian untuk tandanya 100. Artinya jawaban benar semua Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja tutorial dalam penggunaan aplikasi FLB untuk men-scan lembar jawaban siswa secara cepat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kita diskusikan pada kolom komentar. Saya Mahriyadi. Saya Ahmad Ridwan. Sampai berjumpa di konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.